Selamat datang kembali di channel CGM11 Komputer YouTube channel. Bersama saya Suki. Kali ini kita kedatangan sebuah produk dari brand Anaconda by Airvitech. Bukan brand baru sih, karena mereka juga mempunyai beberapa produk lain seperti SSD SATA, kabel HDMI, bahkan sampai blower. Tapi kali ini kita bukan review blower ya. Kali ini yang akan kita review adalah motherboard Lican H81 Anaconda by Airvitech. Apa sih spesialnya motherboard ini? Biar nggak penasaran, langsung aja kita review. Sendiri, mari kita lihat isi paket penjualannya. Di dalam box kita dapat buku panduan yang cukup jelas buat pemula sekalipun. Ada juga kabel SATA untuk sambungan harddisk atau SSD biasa, CD driver kalau kamu butuh install manual drivernya tanpa internet. Tapi emang masih zaman ya. Serta back panel port belakang motherboard. Ya lengkap gak lengkap, ini standar banget sih ya. Motherboard tipe H81 jelas hanya support untuk soket LGA 1150. Jadi hanya bisa untuk Intel i3, i5, dan i7. Soket LGA 1150 didesain untuk mendukung prosesor Intel Core generasi 4 dan generasi 5. Jadi jangan beli yang generasi 12 ya guys. Kita akan lanjut di bagian desain fisiknya. Motherboard ini punya form factor micro ATX, jadi ukurannya lebih kecil dibandingkan ATX biasa. Cocok banget buat kalian yang mau rakit PC dengan casing yang kecil, nggak besar. Dijamin tidak akan memakan tempat. Bobotnya pun juga ringan, sehingga mudah dibawa-bawa, apalagi kalau kamu sering gonta-ganti casing. Kayak mana? Desain layoutnya rapi dengan slot-slot utama yang mudah dijangkau, tanpa harus repot ketika pasang komponennya. Motherboard ini didukung oleh mode dual channel untuk RAM DDR3 dan dengan kapasitas maksimal sampai 16 GB. Cukup banget nih untuk kebutuhan multitasking ringan sampai sedang. Tak lupa juga RAM DDR3 ini sudah sesuai dengan standar chipset H81. Ya meskipun DDR3 sekarang udah agak ketinggalan zaman dibanding DDR4 atau DDR5, tapi masih oke banget nih untuk kalian yang pengen build PC tapi dengan budget yang hemat. Bagian yang paling penting menurutku adalah soal ekspansi grafis dan storage-nya nih. Kamu dapat satu slot PCIe 16 untuk kartu grafis tambahan. Jika kalian mau pakai motherboard ini untuk game ringan atau editing sederhana. Fitur yang paling keren adalah adanya satu slot NVMe M2. Ini jarang banget ditemukan di chipset lawas kayak H81. Karena kebanyakan motherboard H81 hanya support SSD SATA. Dengan adanya slot NVMe berarti kamu bisa pasang SSD super cepat tanpa harus upgrade ke platform lainnya. Juga tersedia 3 port SATA untuk tambahan opsi penyimpanan kalian. Lanjut ke panel belakangnya. Di sini tersedia total 6 port USB, 4 USB 2.0 dan 2 USB 3.0. Jadi konektivitas perangkat eksternal lancar jaya. Jadi pilihan konektivitas perangkat eksternal dijamin banyak. Kamu juga dapat dual output video yaitu VGA klasik plus HDMI modern supaya kompatibel baik dengan monitor yang lama maupun monitor yang baru. Tak lupa juga ada LAN RJ45 untuk koneksi internet kabel serta audio combo jack 3-in-1 buat headset mic dan speaker. Menurutku konfigurasi port juga sudah sangat memadai bahkan untuk pengguna rumahan ataupun kantor. Salah satu kekhawatiran pakai motherboard murah biasanya soal pendingin komponen, terutama VRM sebagai regulator daya prosesor. Tapi untungnya pada motherboard ini sudah disediakan heatsink khusus pada area VRM sehingga suhu tetap terjaga saat digunakan. Ini menandakan kualitas build tidak asal-asalan walaupun harganya terjangkau. Pemasangan CPU, RAM maupun GPU berjalan mulus tanpa kendala berarti selama pemasangan. Posisi GPU tidak menutupi akses port SATA maupun M2. Poin penting bagi pemula supaya nggak bingung saat merakit PC pertamanya. Selanjutnya kita akan bahas detail onboard interface yang ada di motherboard ini. Untuk sebagai tambahan visual supaya kalian bisa lebih yakin sebelum membeli produk ini.
Bisa kita lihat terpantau ada 3 power pass untuk CPU plus 1 untuk RAM. 1 port di tengah untuk prosesor. Lanjut dari kiri atas, di sini ada port CPU fan, 4 pin ATX 12 volt power connector, port untuk USB 3.0, port untuk audio dengan support ALC 622 serta dengan pelengkap audio interface dan stereo mic interface. Lanjut ada port NVMe yang harus ada, yaitu baterai untuk BIOS, PCIe Express, dan tentunya 1 port PCIe Express 16 slot. Ini lock GPU-nya juga masih versi jadul nih, tapi sudah oke kok. Lanjut ada heatsink berlogo Anaconda, port USB lagi, CMOS, speaker, port untuk panel, 3 slot port untuk SATA, 2 slot memori DDR3, dan yang terakhir adalah 24 pin ATX power connector. Untuk harga, dengan harga cuma sekitar 300 ribuan saja, menurutku produk ini sudah sangat mantap. Apalagi didukung garansi resmi selama 2 tahun. Jadi selain hemat budget, kamu juga tetap aman nih cara layanan purna jual jika terjadi masalah teknis nantinya, daripada kamu beli produk bekas tanpa garansi yang jelas. Mantap! Itulah review lengkap tentang motherboard Intel H81 Micro ATX dari brand Anaconda by Ervitech yang harganya cuma 300 ribuan. Wah, murah banget. Auto cocok banget nih bagi kalian yang cari solusi rakitan PC dengan budget hemat, tapi pengen punya fitur modern seperti support NVMe SSD serta kemudahan upgrade komponen lainnya. Mungkin memang kurang ideal kalau mau main game berat, tapi overall performa dasar sudah oke banget. Bang! Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel kami. Siapa tahu teman kalian ada yang butuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Suki and hasta la vista.